Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan presentasikan pada siang hari ini tentang proyek pembangunan PLTS atau Laboratorium Teknik Elektro Pusat Kegiatan Finansial Manajemen Konstruksi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Busairi Dan saya Muhammad Fiana Biswijaya. Dengan saya Bisanturin Hatira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mudira Tumbang. Baik, lanjut. Transportasi energi laboratorium efisien menggunakan dan 100% aman. Kapasitas teknik 5 kWp on grid. Konfigurasi optimal sisi 1 fase. Untuk total investasi FP 32 juta mencakup material K3 dan SDM seluruh Indonesia. ROI jangka panjang payback 707 tahun, menghasilkan surplus listrik gratis selama sisa 18 tahun umur sistem. Manajemen risiko 100% zero accident. Analisis beban tes potensi. Keputusan strategis optimal. Beban laboratorium saat ini daya tersambung 4,400 VA 1 pas. Konsumsi harian 23 kWh per hari. Tagihan PLN 1 juta per bulan. Untuk potensi maksimal atap luas area bersih 200 meter, kapasitas penuh atap 45 kWp. Produksi harian teoritis 180 kWh per hari. Kesimpulan desain kapasitas dipangkas menjadi 1 string 5 kWp. Hal ini menyesuaikan limitasi investor 1 pas 4,400 VA dan regulasi terbaru permen SDM. Sistem ekspor 1 konsol menjamin 100% komposi tanpa membuat negeri secara cuma-cuma. Efisiensi investasi maksimal. Lanjut. Next, untuk selanjutnya itu desain tata letak 3D, yaitu untuk memaksimalkan radiasi tanpa merusak struktur. Untuk yang pertama itu orientasi optimal, model menghadap utara selatan untuk menyesuaikan rentang geografis. Untuk peak sun hours atau PSA efektif 4 jam per hari. Untuk selanjutnya itu konfigurasi array, menggunakan 10 panel monolitis tadi 500 WP dibagi semestinya untuk menjaga distribusi beban struktural. Untuk yang ketiga itu integritas atap, sistem membelas beton untuk penopang aluminium menggunakan dudukan pemberat tanpa pemberat lantai dan menghilangkan risiko kebocoran waterproofing damage. Untuk yang terakhir itu aksesibilitas, maintenance pathway dan integrasi dalam antar blok memungkinkan teknisi melakukan pembersihan panel berkala tanpa menginjak gedung. Di sini untuk ukurannya yaitu 10 kali 20 meter persegi. Next, untuk selanjutnya itu arsitektur sistem elektrikal atau aliran daya on grid terintegrasi. Pertama, matahari dan PV array DC mengonversi energi matahari menjadi arus DC menggunakan via satu string atau 10 modul seri. Untuk yang kedua, combiner box, titik proteksi awal arus DC sebelum masuk ke inverter. Untuk yang ketiga itu inverter grid T4.2 kW jatuh sistem mengubah tegangan DC menjadi AC menggunakan satu phase tersinkronisasi presisi dengan grid PLN. Untuk yang keempat yaitu panel distribusi AC. Di sini titik temu harus AC inverter dengan jaringan exciting. Untuk yang terakhir yaitu KWH meter exim dan MDB LED. Di sini itu untuk interkoneksi net metering berbeda menyerap daya self consumption defisit otomatis dipasang PLN. KWH meter exim di sini fungsinya itu untuk ekspor dan impor tegangan dari PLTS dan juga PLN. Next, yang kedua ini atau selanjutnya sistem proteksi elektrikal terlapis menjamin stabilitas jaringan. Sisi DC input combiner box di sini menggunakan DC fuse 15 sampai 20 ampere untuk memproteksi modul dari hubung singkat atau arus balik. Untuk yang kedua itu menggunakan DC SPD Ester 1000 volt, yaitu untuk menyalurkan ledakan induksi petir langsung ke arah grounding atau pembumian. Untuk yang ketiga di sini ada DC isolator switch, yaitu untuk sekrek pemutus mekanis untuk keamanan saat ada maintenance. Untuk yang dari sisi output AC
Di sini menggunakan MCB1 phase 25 ampere untuk memproteksi sirkuit interkoneksi dari beban lebih atau kita sebut biasanya itu overload. Terus selanjutnya itu ada AC SDD untuk pelindung surga listrik dari fluktuasi jarak-jarak dan lokal. Standar mutu kabel sini didesain jalur kabel dirancang meminimalkan jarak untuk memastikan voltage drop itu kurang dari 2%, menjaga agar daya tidak terbuang dan menjadi panas. Next. Ya baik, manajemen ketiga, anatomi keselamatan berlapis tanpa toleransi. Anatomi tendensi, proteksi ketinggian atau atap dak, wajib full body harness, terpasang dengan double layer dan shock absorber untuk perlindungan jantung mutlak. Proteksi elektrikal, sarung tangan isolasi elektrik untuk mencegah sengatan listrik dan arc flash. Kedua, anatomi panel loto. Siklus prosedur loto seperti yang pertama itu notifikasi, peringatan pemutus daya alert. Kedua, subdor, mematikan main breaker 4400 volt ampere. Yang ketiga, penguncian, pemasangan gembok merah eksklusif. Next, pemecahan spesial lampu keselamatan atau safety signage. Yang pertama, peringatan bahaya, lokasi inverter atau MDP dengan teks awas ketegangan tinggi dan bahaya dua sumber daya. Yang kedua, fasilitas keselamatan, lokasi koridor dan laboratorium, teks dengan jalur evakuasi atau emergency exit. Yang ketiga, kewajiban, lokasi akses tangga atas, teks wajib gunakan lebih harus. Yang keempat, larangan, lokasi kewaspadaan MDP, teks dilarang mengoperasikan setelah sedang di loto. Next. Selanjutnya, work breakdown struktur dan analisis jalur kritis. Pengerjaan proyek direncanakan selama 14 minggu. Tahap awal meliputi survei fisik, desain kelayakan, dan wiring. Selanjutnya dilakukan penyusunan, konstruksi, dan komisioning. Seluruh kegiatan tersebut termasuk jalur kritis dengan total float 0. Sehingga keterlambatan satu pekerjaan dapat menunda seluruh proyek. Jika hujan menghambat pekerjaan di atap, tim dialihkan untuk melakukan perakitan awal pembinaan box di dalam laboratorium. Selanjutnya, sumber daya manusia. Proyek ini melibatkan 6 orang dengan total biaya tenaga kerja sebesar Rp36.100.000. Project manager sekaligus petugas K3 bekerja selama 70 hari untuk mengawasi proyek. Teknisi ahli bersertifikat bertugas selama 30 hari pada komisioning dan sinkronisasi dengan PLN. 2 teknisi lainnya menangani kabel dan konektor. Sedangkan 2 pekerja struktur hanya digunakan selama 15 hari agar biaya lebih efisien. Next. Untuk selanjutnya di sini ada rencana anggaran biaya atau RAB, transparansi dan disiplin finansial. Total kebutuhan investasi di sini itu ada Rp72.100.000. Untuk alat dan bahan pokok di sini menggunakan Rp33.500.000. Itu bahan-bahannya di sini panel surya, Jipko atau Longi 500 BP, FPR yang 13,5, inverter grid TE 4.2 kW. Di sini harganya 9,5. Struktur mounting, conveyor box dan kabel DC atau AC. Untuk yang kedua sini biaya SDM atau tenaga kerja, yaitu kita menggunakan Rp36.100.000. Itu untuk distribusi upah terukur berdasarkan jadwal CPM menuju alokasi 6 SDM. Untuk selanjutnya itu investasi keselamatan atau K3. Itu kita menggunakan 2,5 juta untuk full body harness, gloves, plus loto kit tidak dapat dinegosiasikan atau dikurangi sedikit pun untuk K3. Next. Untuk selanjutnya di sini ada kelayakan finansial atau payback period dan di sini ada diagram, yaitu pada tahun pertama sampai tahun 7. Pertama itu kita investasi awalnya itu Rp72.100.000. Terus untuk 18 tahun depan itu kita mendapatkan banyak siklus keuntungan besi. Next.
Untuk metode indikator keberhasilan proyek KPS di sini itu pertama kinerja teknis atau quality, realisasi daya harian tercapai minimal 80%. Dari simulasi voltage drop kabel dengan DC dipertahankan kurang dari 22%. Untuk selanjutnya kecepatan jadwal time, toleransi keterlambatan saat terima proyek maksimal 7 hari dari matriks BPS 14 minggu. Untuk yang ketiga sini efisiensi finansial atau cost, penyimpanan dan variance, pengeluaran pengadaan bahan maksimal ditahan pada level 5% dari estimasi BUK. Untuk selanjutnya itu K3 atau safety, 100% zero loss time injury, bebas kecelakaan kerja mutlak. Next. Untuk selanjutnya sini ada rekomendasi strategis dan implementasi operasional. Yang pertama itu kita menggunakan teknologi IoT, manajemen pemeliharaan, optimasi beban dan regulasi dan identitas. Untuk teknologi dan IoT kita menggunakan panel monokristalin air 1 garansi 25 tahun. Di situ terdapat monitoring online via Sign server atau server untuk melacak soiling proses harian. Lalu yang kedua di situ disiplin Doto dan jadwalkan pembersihan pembukaan panel setiap 2 minggu. Sediakan cadangan komponen kritis, setting DC dan LSPD 5% dari DOT. Jadi kita tuh sering melakukan respective maintenance saja. Untuk selanjutnya itu ada aplikasi beban 1.0 ekspor. Jadi kita alihkan bahan berat AC atau PC ke siang hari 10 sampai jam 2 siang untuk menghasilkan 100% safe konsumsi. Untuk yang tadi di sini untuk regularitas dan legalitas segera urusi perizinan dan koneksi on-grid dan metaxing ke PLN secara paralel agar commissioning tidak terhambat. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.